ini penampakannya masih digunakan sampai sekarang. Itu penampakan kanal T-nya. Kalau di sini tuh begitu sibuknya setan ini penampakannya sedikit horor untuk KUB Tata Krik pengolahan udang, yaitu Coast Ranger Plan 2-nya ini penampakan masjidnya. Tambak udang bumi di Pasena pasti tetap menyimpan sejuta cerita bagi yang pernah bertempat tinggal di sini, pernah berkarya di sini, jadi karir ataupun jadi petambak. Jadi aku pasti tetap menyusuri jalan-jalan di tata kotanya karena sini banyak tentu memori-memori yang tersimpan ya bagi teman-teman semuanya. Aku tadi itu adalah jalan medical tata kotanya. Aku sekarang mau menuju ke gereja GPIP, merupakan gereja pertama yang dibangun oleh di Pasena ya. Jadi ini dibangun tahun 1996. Tahun 1996 itu sudah bisa digunakan. Di Pasena itu ada 3 gereja ya, gereja GPIP, Hermon, kemudian ada gereja Katoliknya. Ini penampakannya masih digunakan sampai sekarang, tetapi ya itu pastinya sudah sepi ya, karena memang setelah perusahaan tutup di tahun 2011-nya tentu banyak jemaat juga yang pulang kampung. Jadi ini penampakannya seperti ini, masih dirapikan di sekelilingnya ini sekarang ditanami sama pohon-pohon sawitnya. Jadi ini adalah bangunan dari PT di Pasena, karena PT di Pasena itu tetap membangun secara mental, secara rohani, secara fisik juga semuanya dibangun. Ini aku masih berjalan untuk menuju ke kanal T-nya ya. Kalau dulu karena semua dari blok-blok itu menggunakan klotok atau kendaraan air atau speedboat untuk menuju ke gereja, ini makanya dibangun oleh perusahaan jalan ya untuk menuju ke dermaga kanal T-nya ini. Sekarang di kanan kiriku ini banyak sekali tumbuhan sawit ya, oleh jemaat itu memang sengaja ditanamin ya untuk meningkatkan ekonomi tentunya ya. Jadi untuk jalan ini sudah tidak terpakai lagi, sudah cukup lama tidak terpakai karena sekarang itu seluruh aktivitas itu sudah menggunakan jalan darat. Jadi jalan untuk ke kanalnya ini ya pakai jalan air itu pakai klotok ataupun speed sudah tidak terpakai lagi. Nah ini sudah rungkut semuanya ya untuk kanalnya. Ini kanal T, penampakan dari gereja itu seperti ini ya. Jadi sudah dangkal dan juga sudah tidak ada kendaraan satupun penampakan dari arah kanal T-nya. Nah setelah tadi kita sudah luncuran, sudah melihat memorial di gereja GPIP, kita lanjut. Aku mau menuju ke sekitaran tetap karena tata kota ya. Tata kota itu banyak ribuan orang dulu, karyawan terutama yang tinggal di tata kota. Ini aku akan menuju ke kanal T-nya juga. Kemudian nanti kita mau menuju ke tempat minimarket. Ini perjalanan untuk menuju ke tata kota dari tempat gereja itu tadi. Di belakang gereja itu tadi ada pura, kemudian ada satu gereja lagi yaitu gereja Hermon ya namanya, itu menghadap ke kanal blok 9-nya. Nah ini aku udah nyampe. Di kanan kiriku sekarang ini banyak sekali bangunan tumbuh ya untuk berdagang, untuk lapak udang juga ada di sini. Nah aku belok ini ke kanal T-nya. Di sebelah kananku itu dulu pos ya, pos security kanal T-nya. Ini penampakannya. Ini jalan ini masih asli ya, asli dari bangunan dari perusahaan itu penampakan kanal T-nya. Kalau di sini tuh begitu sibuknya setiap hari ya, baik untuk speed klotoknya, speed perusahaan ya untuk mengangkut karyawannya untuk menuju ke blok-blok yang tugas di luar tata kota, tetapi mereka tinggalnya di tata kota ya. Penampakan seperti ini sekarang sepi semua semenjak tahun 2011 perusahaan tutup ya. Jadi ya banyak sekali karyawan semuanya lah seluruhnya di PHK kalau tidak ditempatkan di PT-PT yang lain yang dipunyai oleh pada waktu itu 2011 tidak dimiliki oleh di Pasena lagi, tapi oleh AWS ya, Aruna Wijaya Saktinya. Nah itu adalah penampakan tadi ya, jembatan kanal T-nya. Tapi aku tidak akan menuju ke sana, kita mau menuju ke KUB-nya yang di samping tempat kanal T-nya ya. Jadi ini aku mau menuju ke KUB
tata kotanya. Seperti apa? KUB itu adalah KUB itu koperasi unit bersama ya. Jadi di sini sejenis minimarket lah pada zaman dahulu ya. Udah ada sejak tahun 1996 itu juga udah ada ya tutup di tahun 2011-nya karena itu tadi perusahaan sudah mengundurkan diri karena ada konfliknya dengan perusahaan. Ini penampakannya sedikit-sedikit horor ya di sini. Dulu di sebelah kananku itu banyak toko-toko kecil gitu ya. Ada juga si bengkel, ada juga toko HP itu ada. Nah ini kalau ini kantornya ya, kantor dari KUB sekarang itu sepertinya digunakan gudang oleh para petani yang ada tinggal di sini. Karena sekarang itu tata kota itu menjadi sawah semua rata-rata. Jadi banyak sekali pendatang-pendatang yang mengadu nasibnya kembali di wilayah di Pasina tetapi untuk menjadi petani. Ini penampakannya sedikit horor untuk KUB tata kotanya minimarket zaman dulu. Nah seperti ini ya. Jadi itu kalau pohon palma itu adalah pohon juga yang ditanam oleh perusahaan karena memang perusahaan pada waktu semua tempat ya itu kantor-kantornya semua dibuat taman. Nah, ini penampakannya seperti ini, jalannya sudah tertutup semak-semak semuanya. Nah ini aku mau lanjut lagi untuk menuju ke napak tilasnya itu masih di sekitaran tata kotanya. Kita jalan-jalan dulu ya. Ini aku naik motor nih ya. Jadi ini jalan ini masih jalan semen ya. Jalan semen itu nggak rusak juga. Ya walaupun seperti ini. Nah itu di sebelah sana sudah menampakkan untuk sawah-sawahnya. Jadi hampir semua di tata kota ini sekarang menjadi sawah. Jadi sawahnya berhektar-hektar yang ada di tata kota ini. Ya peningkatan ekonomi lah ya. Jadi tata kota itu ya sedikit mati dan tidak ya. Karena memang penduduknya ya kalau dibandingkan dulu jauh sekali, sekitar 120 kakak lah yang tinggal sekarang di tata kotanya ini nih. Perjalanan Tanah Merah ini juga merupakan jalan buatan dari perusahaan sampai sekarang masih dipakai. Kalau lurus ke sana itu ada beberapa desa ya. Daerah pertambakan kalau yang wilayah lurus dari jalan ini ya ada namanya Desa Bumi di Pasina Jaya, Bumi di Pasina Agung, Bumi di Pasina Utama, di Bumi di Pasar Sentosanya ya. Jadi cukup banyak desa-desa di sekitaran pertambakannya. Kalau ini adalah wilayah pabriknya ya. Nah, ini penampakan. Ini kalau jalan ke sini ini menuju dulu powerhouse ya, pembangkit listrik. Sekarang sudah bangunannya juga sudah rata dengan tanah dan juga sekarang sudah digunakan untuk persawahan para penduduk pendatang yang sekarang nyawah semuanya di sini ya. Tapi ya baguslah daripada jadi hutan ya. Kalau nggak dibuat sawah pastinya jadi. Nah ini adalah masjid ya, masjid pertama yang dibangun di wilayah tata kotanya sekitar tahun 1995 ini dibangun, kemudian tahun 1996 itu sudah digunakan. Dulu setiap jam sholatnya pasti ramai sekali karena ini memang berdekatan dengan wilayah mes karyawan dan juga untuk tempat pabrik pengolahan udang yaitu Kostranger Plant 2-nya. Ini penampakan masjidnya tidak berubah semenjak masjid ini dibangun di tahun 1996-nya. Setelah kita lanjut menuju ke mesnya. Aku merencana itu mau ke mes ceweknya karena yang masih ada memang mes panjang ceweknya. Jadi kita mau muter-muter ke mes ceweknya. Nah ini adalah perempatan ya. Kalau belok kanan itu menuju ke mes cowoknya ya. Karena itu mes cowok, bagian mes cowok, mes panjang dan juga T36-nya untuk khusus cowoknya lah. Nah ini aku mau menuju ke kiri ke mes ceweknya di sebelah sana itu yang sekarang ditanami padi. Itu adalah dulu lapangan bola. Itu penampakan untuk jalan menuju ke mes. Dulu ini semua itu dicor semua ya, papingan semuanya. Sekarang sudah habis, nggak tahulah kemana. Ini seperti ini dulu dan sekarang tuh nggak ada namanya jalan yang tidak papingan pada waktu masih dikelola oleh perusahaan. Tapi ya seperti namanya juga perusahaannya tutup ya. Jadi yang datang ke sini ya banyak orang. Nah ini penampakan kafe ya, kafe yang ada di tata kota. Dulu setiap malam ya tentu selalu ramai karena namanya pabrik, tentunya
para kaula muda yang mencari kehidupan di Dipasena di tahun 90-an sampai 2000-an ya. Ini kafenya ya seperti inilah namanya juga sudah tidak ada yang mengelola dengan baik, jadi penampakannya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti suatu hari, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, dari perusahaan yang begitu megah aja bisa jatuh ya, mudah-mudahan nanti akan baik. Nah, ini adalah perumahan T36-nya juga perumahan para karyawan. Oke, kita lanjut lagi di next videoku.